Can you imagine being a child in her first day of school, tapi sama gurunya disuruh pindah sekolah? Ya, itulah yang terjadi dengan Tetsuko Kuroyanagi atau Toto-chan ya. Di buku ini berjudul Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi, dengan sampul putih. Ilustrasi seorang gadis menggunakan jaket putih dan topi bundar hitamnya. Sampulnya lucu banget, imut gitu ya, khas anak-anak. Pertama kali aku kira buku ini tuh buku anak-anak, itu buku cerita anak. Hingga saat aku buka halaman pertama yang ditulisi oleh seorang mbak ya, Mbak Susan dan Mbak Septi, kakak kenalanku yang udah lama menjadi inspirasi. Saat itu beliau memberikan buku ini sebagai hadiah di tahun 2005. Sejak itu aku jatuh cinta dan sayang banget sama buku ini. Jadi ini terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2004 yang aku punya. Tetapi sebenarnya berjudul asli Toto-chan The Little Girl at the Windows. Diterbitkan tahun 1981. Nah, jadi buku ini sebenarnya tujuan dari Tetsuko Kuroyanagi atau Toto-chan itu sendiri adalah untuk mengenang sosok kepala sekolahnya yang bernama Sosaku Kobayashi. Jadi untuk sinopsisnya sendiri itu seperti ini ya. Ibu guru menganggap Toto-chan nakal, padahal gadis cilik itu hanya punya rasa ingin tahu yang besar. Itulah sebabnya ia gemar berdiri di depan jendela selama pelajaran berlangsung. Nah, itu pengalaman Toto-chan saat dia bersekolah di Tomoe Gakuen. Menurut Toto-chan, sekolah itu unik, jadi dia merasa kerasan berada di sana. Menurut aku, Miss Kuroyanagi di sini sangat cerdas sekali dalam mengekspresikan apa yang ia rasakan saat ia bersekolah di sekolahnya yang pertama, yang tadi disuruh pindah, dan bagaimana dia menggambarkan betapa fun, asyik, dan menarik sekali bersekolah di Tomoe Gakuen. Mungkin Tomoe Gakuen adalah salah satu yang bisa dikatakan seperti sekolah inklusi di zaman sekarang gitu. Intinya di buku ini yang paling menarik dan menyentuh hati adalah bagaimana kepala sekolah atau seorang guru itu berperan sangat penting dalam memberikan kepercayaan diri, daya mampu seorang anak, bahwa anak ini adalah anak yang baik. Pada dasarnya seorang anak tetaplah anak yang baik. Apapun diversitasnya atau keunikannya, seorang anak perlu untuk diyakinkan oleh orang dewasa, oleh orang tua atau guru, bahwa dia adalah anak yang baik. Baru bulan kemarin buku ini sebenarnya udah difilmin animasi ya. Di situ visualnya juga sangat menarik dan wow, bikin kita semua takjub, apalagi yang sudah baca bukunya. Tapi aku tetap saranin buat teman-teman untuk baca bukunya agar teman-teman paham bagaimana Miss Kuroyanagi menuturkan cerita dengan alamiah, dengan kata-kata yang sederhana namun sangat menyentuh hati. Setelah selesai membaca buku ini, aku tantang teman-teman untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama ditujukan untuk diri kita sendiri. Coba ingat-ingat waktu kecil dulu, baru masuk TK atau SD, seberapa besar keberanian yang kita punya untuk mengeksplorasi lingkungan? Apakah kita udah punya keberanian yang sebesar Toto-chan punya? Terus pertanyaan kedua adalah kepada guru-guru atau praktisi pendidikan, seberapa besar dan seberapa luas hati kita untuk bisa menerima, berusaha menjadi fasilitator terbaik yang mau memahami alam pikir anak, serta kemudian mengalirkan keinginan untuk selalu menerima anak apa adanya. See you next time.